Baik saudara, sebenarnya bab orang mati, bab kematian ya belum habis, tapi berhubung ini sudah hampir mendekati bulan Sya'ban, ya setelah itu bulan Ramadan kita akan berpuasa, maka akan dilengkapi menjadi kitab puasa. Ya, insya Allah menjadi bekal yang baik buat kita semua. Dan insya Allah puasa kali ini adalah puasa yang benar-benar menjadikan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita Askar Siam, halaman 171. Ketemu gue. Babu ma yaqulu idza ra'al hilal. Bab apa yang mesti diucapkan ketika melihat hilal. Wa ma yaqul idza ra'al qamar, dan apa yang mesti diucapkan ketika melihat bulan. Dan melihat qamar. Kalau melihat qamar itu dua bungkus tusuk. Ya, qamar itu bulan. Ya. Orang itu sunan dari diriwayatkan kepada kami di dalam musnadnya Sunan Ad-Dari wa kitab Tirmidzi, dan kitab Tirmidzi an Talhah bin Abdullah, bahwasanya sahabat Talhah bin Abdullah rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a hilal, selain beliau melihat hilal itu apa? Artinya bulan baru. Hilal itu bulan baru, seperti sabit, ya seperti sabit atau tanda yang tua. Ya. Kalau berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Ya Allah, hilalkanlah dia itu maksudnya bulan. Hilalkanlah bulan, hilalkanlah bulan itu. Alaina, atas kami, bil yumni wal imani was salamati wal islam. Ya, dengan keamanan dan iman dan salamah dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan engkau wahai bulan adalah Allah. Jadi gitu kalau kita melihat nih, misalnya besok nih ada hilal, maksudnya melihat hilal ya, ruqyah ya. Itu pada akhir bulan Sya'ban ya, ramai itu di TV ya, menjadi perdebatan bahkan ya, atau menjadi perbincangan, bahkan bisa mengalahi segala topik materi apapun ya, karena besok akan Ramadan apa enggak gitu. Nah kalau udah ditentukan, kita sih nggak bisa melihat hilal ya. Tapi kalau udah ditentukan itu, maka kita berdoa besok udah hari ini udah masuk tanggal 1 Ramadan, misalnya begitu. Ya, malam kita tarawih, maka ketika mendengar berita itu, bacalah Allahumma ahillah, ya Allah, hilalkanlah bulan itu bil yumni wal iman was salamah wal islam. Bil yumni wal iman was salamah wal islam. Rabbi, Tuhanku dan Tuhan engkau, wa rabbuka, dan Tuhan engkau wahai bulan adalah Allah. Ya, bisa Tuhan engkau, Tuhan kalian semua adalah Allah. Ya, baca ini. Qala Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hadis hasan, hadis ini baik, hasan predikatnya. Wa rawaina fi musnadid Darimi an Abi Umar radhiyallahu anhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu, ketika Rasulullah sallallahu idza ra'al hilal, ketika melihat bulan, qala, berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Ini hadis yang lain.
Ketika ada melihat bulan, beliau berkata, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wa taufik. Ya, ditambahin taufik kalau ini, ditambahin taufik lima tuhibbu wa tarqa rabbuna wa rabbuka Allah. Jadi ya Allah, pertama beliau bertakbir ketika melihat hilal, paling tidak mendapatkan kabar bahwa hilal sudah ada, ya, maka disunahkan bagi kita sebagai Rasulullah SAW untuk membaca doanya. Yang tadi tidak pakai Allahu Akbar, ya, yang ini hadis yang lain pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil iman wal islam wa salamah wal islam wa taufik, tambahin taufik bil amni, ya. Artinya itu dengan keselamatan, bil iman dengan iman, wassalamah dengan keselamatan, wal islam dengan Islam, wa taufik dan dengan taufik, ya. Lima tuhibbuhu wa tarda, ya. Untukmu ya Allah, dan apa aja yang kamu sukai dan apa aja yang kau ridhoi ya Allah. Jadi terserah Allah mau munculin hilal, mau nggak munculin hilal, itu terserah Allah. Alhamdulillah kalau Allah munculin hilal, maka kita berdoa. Ya, begitu saudara. Rabbana wa rabbuka Allah. Tuhan kami dan Tuhan kalian itu adalah Allah. Tuhan kami dan Tuhan kau adalah Allah. Rahimah bi sunnati Abi Dawud fi kitabil adab. Dalam sunnah Abi Dawud, ya, di dalam kitabnya yang bernama Al-Adab, Qatadah annahu baligan, bahwasanya Qatadah, sahabat Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyampaikan, ya, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza al-hilal, bila mana ketika beliau baginda sallallahu alaihi wasallam melihat hilal, beliau berkata, hilalun khairin wa rusdin. Nih, ini ada lagi yang tadi itu pakai Allahumma ahillahu alaina, seterusnya bil iman wa apa namanya, bil iman wa salam wa islam wa taufik, ya. Nah, kalau ini ada lagi, beliau mengatakan hilalun khairin wa rusdin, hilalun khairin wa rusdin, hilalun khairin wa rusdin, 3 kali mengucapkan. Apa artinya? Hilal ini baik dan menjadi petunjuk. Hilal ini baik dan menjadi petunjuk. Hilal ini baik dan menjadi petunjuk. Ya gitu. Amantu billahi alladzi khalaq. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau wahai bulan. Begitu. Jadi ketika melihat hilal, maka hilalun khairin wa rusdin, 3 kali diucapkan. Hilalun khairin wa rusdin, hilalun khairin wa rusdin, hilalun khairin wa rusdin. Amantu billahi alladzi khalaqak. Ya, aku beriman kepada engkau wahai Tuhan, kepada Allah Tuhan engkau wahai bulan. Salah sama 3 kali diucapkan oleh baginda. Summa yaqul, lalu beliau berdoa, alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kada wa jaa bi syahri kada. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan bulan yang tadi, yang lalu, ya. Misalnya sekarang bulan apa namanya, Sya'ban, ya. Setelah bulan Sya'ban bulan, sekarang bulan Rajab, setelah bulan Rajab bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban bulan Ramadan, sekarang bulan Rajab, ya. Maka bulan Rajab ini hilang diganti bulan Sya'ban. Bulan Sya'bannya hilang diganti bulan Ramadan. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'ala bi syahri kada. Ya Allah, aku memujimu, ya. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan bulan yang tadi, yang itu, yang lalu, ya. Wa ja'a bi syahri kada, dan mendatangkan bulan yang baru. Jadi kalau hilal itu, bulan itu awalan bukan purnama, ya. Purnama itu berarti tengah bulan, ya, bisa tanggal 13, 14, 15, itu 3 hari, ya, purnama.
Makanya, tapi 13, 14, 15 itu bukan tanggalan Masehi, ya, bukan tanggalan Miladia, tapi tanggalan Hijriah. 13, 14, 15 itu 3 hari. Makanya ketika tanggal 13, 14, 15 disunahkan bagi kita untuk berpuasa Ayyamul Bid, ya, untuk berpuasa tengah bulan 3 hari itu. Dulu sebelum ada kewajiban berpuasa, puasa 3 hari ini menjadi wajib, ya, puasa tengah bulan ini menjadi wajib, ya. Maka setelah perintah puasa nggak wajib, ya. Pada tanggal 2 Hijriah, pada tahun 2 Hijriah itu datang perintah puasa menjadi tidak wajib, menjadi tidak wajib. Jadi yang diwajibkan adalah puasa Ramadan, digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuasa selama 1 bulan penuh. Oh, nambah berat lagi, dikasih enak sama mau. Turuti aja perintah Allah, maka Allah akan turuti kemauan itu. Begitu saudara, ya. Maka ketika melihat bulan apa? Hilalun khairi wa rusdin, hilalun khairi wa rusdin, hilalun khairi wa rusdin, hilalun khairi wa rusdin. 3 kali, ya. Hilalun khairi wa rusdin. Amantu billahil ladzi khalaqaka. Kalau orang Arab bisa juga terakhir dimatiin. Ya, amantu billahil ladzi khalaqaka. Lalu kata alhamdulillahirabbil alamin, itu aja cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lengkapnya alhamdulillahilladzi jahada syahri kada, ya, wa jaa syahri kada. Wa fi riwayatin an Qatadah, dalam riwayat yang Qatadah, hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'al hilal, manakala ketika beliau melihat bulan, melihat hilal, sarafa wajhahu anhu, maka beliau memalingkan wajahnya daripada bulan itu, ya. Di sini tidak diutarakan apakah bulan awal atau bulan tengah atau bulan akhir. Yang penting di sini tidak dimaksudkan, ketika beliau melihat bulan, maka beliau memalingkan wajahnya, bukan berarti menghindar. Beliau berdoa, begitu saudara, beliau berdoa. Takadar wahuma, sebagaimana juga diriwayatkan dalam keduanya, yaitu Sunan Abu Daud mursalin, ya, secara mursalin itu artinya menyambung, mursal, ya. Wa fi nasahi Abi Daud, dan dalam nas yang sahih dari Sunan Abi Daud yang lainnya, qala Abu Daud laisa fi hadzal bab ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah daripada isi bab ini daripada Nabi SAW hadis musnadis sahih, bahwa hadisnya, musnadnya, sanadnya sahih. Waraina fi kitab Ibnu Sini, dalam kitab Ibnu Sini, an Abi Sa'id al-Khudri ani Rasulullah SAW, wa amma ru'yatal qamar, manakala beliau melihat bulan, Faraina, dan maka diriwayatkan kepada kami di kitab Ibnu Sini, dalam kitabnya Ibnu Sini, an Aisyah Ridha radhiyallahu anha, daripada istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, digenggam tanganku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, perhatikan Sayyidah Aisyah, ya, mengutarakan hadis ini dengan mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, digenggam tanganku. Artinya begini, dan tangan sama tangan tadi pegang. Jadi Rasulullah itu mesra, ya, sama istrinya mesra. Enggak.
nggak cuek-cuekan. Itu buktinya digendong kayak orang pacaran. Begitu romantis, saudara. Begitu. Apa yang lainnya juga begitu. Ya, jadi kalau ente ngelihat ada suami istri romantis, ente jangan soalnya Rasulullah begitu. Jangan soal di luar romantisnya, kau begitu. Emang Rasulullah begitu. Ente juga nanti kalau punya istri begitu, sayangin, ya. Itu jangan dimanfaatin aja. Sayang, begitu saudara. Nah, manakala Rasulullah SAW menggenggam tanganku, ba'ida qamara qulub. Nah, ketika itu, pada saat itu bulan terbit. Jadi bulan muncul gitu. Ketika lagi mesra-mesranya nih, ya, bulan muncul. Maka beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah, ta'awadzi billahi min syarri hadzal ghasaq idza waqab. Ta'awadzi billah. Berlindunglah kepada Allah. Nah, saudara, bukan karena bulannya muncul, bukan karena kita takut sama bulan. Emangnya ente werewolf, ya takut sama bulan gitu kan? Bukan karena itu. Perhatikan, berlindunglah kepada Allah min syarri hadzal ghasaq idza waqab, daripada kejahatan gosak. Al-gosak itu adalah gelap, hitam, nggak kelihatan, itu gosak. Kalau kita masuk goa, sampai dalam, nggak kelihatan apa-apa, itu namanya gosak. Ente di dalam kubur situ pinggir tanah, ya, itu gosak. Gelap gulita, gitu ya, gelap gulita. Ya. Idza waqab, ketika mulai merambat gelap, artinya datang. Nah, kenapa demikian? Karena begini, pada waktu malam, ya, itu para tukang sihir, tukang tenun, tukang telur, bahkan orang-orang yang jahat, maling, pencuri, ya, perampok, bahkan pemerkosa, bahkan ya orang-orang yang mau mengambil sesuatu dengan yang bukan haknya, ya, atau berbuat sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Diskotik mana ada rahasia malam. Nah, dukun mana ada kerjanya siang, tidur nih malam. Makanya Rasulullah bilang, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan di malam. Begitu maksudnya, berpesan kepada istrinya. Makanya kalau kita menjelang malam, disunahkan, dianjurkan kepada kita untuk membaca qul hu 3 kali, ya, membaca ta'awuzain, ya, ta'awuzain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Nah, itu termaktub di dalam yang sebagaimana dituliskan oleh Al-Imamul Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam Wirdul Latif, ya, doa pagi dan sore. Begitu juga kalau ente mau tidur, ya, ente mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali sambil begini, ya. Baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Baca An-Nas, tiupin. Mulai dari kepala, muka, terus sampai anggota tubuh yang kalian sampai. Paling tidak kalau Al-Fakir melakukan ketika tiup, tarik nafas kan tarik apa nih?
wa Allah. Nah, gitu kan. Mungkin ada yang belum paham ya. Tarik Allah wa Allah. Maka ketika tiup ke Allah gitu ya. Maksud ini musafir itu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. 1-3 kali lagi, ulangin lagi sebelum tidur nih, ulangin lagi itu ya. Insyaallah Allah jaga kita. Kalaupun Allah nggak bangunin kita, Allah pastikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saudara. Walaupun Hilyatul Auliya, dalam kitab Hilyatul Auliya bisnadi fihi dhaif, dengan sanadnya dhaif. Ya, sanad dhaif apa? Lemah. Ziyad An-Namiri, namanya Ziyad An-Namiri, Zaid An-Namiri. An Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu kita dakhala Rajab, memasuki bulan Rajab. Sekarang bulan apa ya? Rajab akhir ya, akhir Rajab. Wah, berkata berdoa beliau apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Apa ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Begitu, ada syair gitu ya. Tapi ini hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif isinya baik. Jangan mentang-mentang dhaif nggak dipakai. Karena ini isinya baik, bukan hujatan, ya, bukan hinaan kepada Allah dan Rasulnya, bukan penyesatan, melainkan baik. Ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab wa Sya'ban, di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan panjangkanlah, sampaikanlah umur kami untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita mengharap tuh mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, dan kita masuk dengan bulan Ramadan. Warainahu aidan, dan diriwayatkannya ya dari yang lainnya fi kitab Ibnu Sini biziyadah wallahu a'lam, dengan tambahannya, jadi doanya itu ada tambahannya lagi. Babul askari mustahibatu fis shaum, bab zikir yang disunatkan di dalam kita berpuasa. Nah ini, jadi insyaallah kalau udah baca ini, udah dapat ini, ya dipahami, dihafal, diamalkan. Mudah-mudahan puasa kali ini kita benar-benar dengan puasa bil iman wa ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda insyaallah. Istahibu ayyajma'a fi niyatus shaum bainal qalbi wal lisan. Disunatkan menggabungkan niat ya di dalam niat puasa antara hati dan lisan. Nah, karena kulna fi ghairi minal ibadah, sebagaimana yang telah kami katakan atau kami utarakan di dalam yang lainnya, dalam tulisan yang lainnya berkenaan dengan hal ibadah. Saudara, terus dulu. Fa'in iktasaru ala qalbi kafah. Maka jika mencukupkan atau maka jika mengucapkannya dengan hatinya aja, mencukupkan dirinya, mengucapkan niat itu dengan hatinya aja, kafah, cukup. Boleh, cukup.
cukup bagus, berarti bagus, baik. Jadi kalau niat dengan hatinya aja, misalnya nih, niat puasa masih ingat kan? Itu yang diajarkan kepada kita ya, karena teks niat puasa sendiri, insya Allah nggak ada yang karena niat itu hati ya. Nawaitu sama qaliman ada ibadah sahri Ramadan hadis sanati dalam hati cukup, udah cukup ya. Wa in kasara ala lisan lam yujazi'u, maka kalau dengan hanya dengan lisan, dengan perkataan lam yajzi'u, nggak cukup ya. Balahilah, nggak ada yang mempertentangkan akan hal itu. Jadi pakai hati itu dasarnya ya. Niat itu dalam hati itu dasarnya. Tapi yang paling bagus diucapkan juga, gitu. Diucapkan juga ya. Jadi begini saudara, ketika masuk ada kabar bulan Ramadan hilang udah kelihatan, berarti malamnya kan mau salat tarawih. Saya tarawih, bukan tarawih. Kalau bahasa kita tarawih, salat tarawih, ya, salat tarawih. Nah sebelum itu, semenjak diumumin ada hilang, maka kita niatkan, boleh tuh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Nawaitu shoma qadiman ada ifar sahri Ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Hati langsung yang tadi dibaca, baca juga dalam hati. Atau dengan keduanya, kalau antum bisa ya, dengan lisan dengan hati secara bersamaan, bagus. Jadi ucapkan dengan lisan, ucapkan dengan hati, itu paling bagus. Cukup lisan aja, bagus. Cukup, mencukupi, menutupi, ya. Paham ya? Jadi kalau niat puasa Ramadan, puasa wajib, itu beda dengan niat puasa sunnah. Ini bukan perkara teksnya, bukan. Perkaranya apa? Kalau puasa Ramadan diniatkan sebelum masuk puasanya. Sebelum azan subuh. Itu udah minimal sebenarnya sebelum malam berakhir. Istilahnya jam 1 ya, itu udah masuk malam. Itu udah paling lambat udah terlambat, tapi masih bisa diucapkan, ya, dilisankan atau di dalam hati, diucapkan dalam lisan atau hati, ya, begitu saudara. Makanya sahur begitu maksudnya, jangan kagak sahur itu sunnah, jangan sok-sokan ente. Begitu, ini kuat sahur, besok lu berperang, jangan ada kerangka. Karena apa? Sombong ya, gitu kayak yang punya kekuatan dari kita, semua kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sahur itu sunnah, di dalam sahur ada kebaikan, kata Rasulullah SAW. Maka ketika sahur doanya diijabah. Ya, jangan sahur begitu sampai berat. Ya, salah nyendok sambal, nah, kan? Iya, simerot aja gitu. Atau sahur yang paling bagus di akhir, ketika mau azan subuh, ya, imsak. Saudara begini nih, ini penjelasan. Imsak itu nggak ada, yang kayak kita nih, imsak. Itu bukan batas waktu. Batas waktu kita adalah ketika azan subuh. Baru kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau masih imsak, makan habisin. Itu paling bagus, waktu paling bagus.
Tapi paling, iya paling bagus taruhlah misalnya 15 menit sebelum atau 20 menit sebelum azan ya kita makan paling lama 10 menit kita bergegas untuk sikat gigi ya, membersihkan diri untuk sholat subuh berjamaah. Begitu saudara. Jadi jangan, oh udah imsak loh. Imsak. Jangan. Imsak terusin. Ya. Bahkan ketika kita lagi nyuap, Allahu Akbar, habisin dulu, telan. Minumnya belum pagi udah stop. Minumnya stop. Ya. Makan yang dihabisin, minumnya entar. Buka. Gitu salah sendiri, kenapa bangunnya telat. Begitu saudara ya. Ini perhatikan. Yang lalu-lalu biar berlalu, sekarang yang baru ya. Dengan kita puasa, insya Allah puasanya yang benar-benar dengan ilmu ya. Jadi puasa jangan asal-asalan dengan ilmu. Semua ibadah dengan ilmu. Saudara begini. Tadi ya bukan saya ini sebagai contoh ya. Ada orang sholat mendahului imam terus mau gerakannya, ya kan? Dan itu sholat nggak pakai ilmu. Sholat nggak pakai ilmu. Karena apa? Kita mengikuti imam. Imam itu untuk diikuti. Nah kalau kita ngikutin, kita ada di depan atau di belakang? Belakang. Namanya ngikutin. Ya kan? Kita ada di belakang. Segalanya duluan siapa ya? Duluan yang di depan kan? Mau ke kiri yang depan. Ya gitu kan? Yang namanya kita di konvoy nih, kita di belakang, kita ngikutin yang depan. Yang namanya ngikutin, sen kiri, kita sen kiri. Ya, sen kiri, belok kanan lagi salah nih, perempuan depan sini. Enggak, maaf ya perempuan nih. Pokoknya kata ponakan saya, kalau perempuan naik motor jangan lihat sennya, lihat palanya. Iya, palanya belok kanan berarti belok kanan, walaupun sennya kiri. Begitu saudara. Nah begitu ya. Jadi diperhatikan, benar-benar diperhatikan untuk kita beribadah. Jangan kita mendahului imam. Terus sujudnya aja udah salah. Ini ngelewatin pala. Nih, apa namanya, telapak tangan ngelewatin pala. Ya, udah gitu, mulai dari sini sampai sini menyentuh lantai. Ya, itu sama dengan sebagaimana apa namanya bubuk. Ya, anjing nggak boleh kita begitu. Ya. Karena itu ada larangannya, maka itu jadi ini nggak boleh lewatin lagi ya. Ini sekalian nih yang belum dapat ya. Ini gini, ini tangan diangkat. Nggak nyentuh bagi nggak boleh. Dan jauhkan ini daripada dengkul atau paha. Jauhkan ini daripada dengkul atau paha. Jangan diapetin. Terkecuali space-nya kita sholat desek-desekan, dempet, tapi usahakan juga jangan sampai nyentuh ini. Tapi kalau udah emang udah itu ya udah. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ini rapetin dengan semuanya, istilahnya gitu. Beda dengan perempuan, makanya harus dengan ilmu. Begitu ya, belajar. Jadi ibadah kita ada gunanya, manfaatnya. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, sia-sia. Begini saudara terusnya. Wasunnatun idza syatamahu ghayruhu au tasaffahu alaihi, dianjurkan ketika dicela, kita dicela dan lainnya, atau tasyafah, atau di apa namanya, dibodohin, di pembodohan atau dizolimi, seperti itulah olehnya, oleh orang-orang yang tadi bodoh itu. Fi hal saumau ayyakul, padahal kita lagi berpuasa, maka kita ucapkan inni shaim maratain 2 kali ya, atau aksa atau lebih. Nah, kalau kita lagi ini dicela ya anak-anak biasa lah ya, kan ada yang baper nih sampai kita kalau nyelahnya bercanda ya mungkin biasa kita berteman bergaul ya. Tapi jangan kalau puasa. Tapi kalau nyelahnya udah keterlaluan atau karena dengan hatinya benci sama kita,
ya, atau mengajak kita pada suatu perkara yang akhirnya saling zolimi, ya, itu maka ucapkan ini shaim, atau pakai bahasa Indonesia, aku lagi berpuasa. Artinya begini, ini menancapkan dalam hati kita, udah demi saya lagi puasa demi, jangan sampai puasa saya batal begitu. Ya, maka Rasulullah menganjurkan untuk ini shaim, aku lagi puasa, ya begitu. Boleh 2 kali minimal atau lebih boleh. Rawaina fi sahih Bukhari wal Muslim, dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini kita dihabisin dulu ya puasa. Lalu nanti insyaallah kalau kita masih ada usia, kita Jumat besok iktikaf puasa sedikit kok. Ya. Terus iktikaf biar pelan. Berkata beliau Rasulullah SAW, asyamu junnah, puasa itu benteng, ya. Benteng tahu kan benteng? Nah, fa'idha shoma, maka ketika berpuasa ahadukum, salah seorang daripada kalian, fala yarqus wala yajhal, janganlah berkata-kata yang kurang baik dan janganlah kalian berlaku bodoh. Tuh, dalam puasa jangan berkata yang kurang baik dan jangan berlaku bodoh. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul, dan jika ada yang mengajak untuk berkelahi atau mencaci, maka ucapkan ini shaim marratain, 2 kali. Marratain jangan diucapin. Ini shaim. Tuh, kalau ada yang ngajak bertengkar atau saling mencaci, maka ucapkan itu. Saudara, begini, ini ada perintah dari Rasulullah SAW, fala yarmus wala yajhal, maka jangan berkata-kata yang kurang baik dan janganlah berlaku bodoh. Kata yang kurang baik boleh menjadi keseharian kita, sadar atau nggak sadar. Ya mudah-mudahan anak-anak di sini anak baik, nggak ada yang begitu. Tadi pagi, ya namanya anak-anak sekarang. Kayaknya udah wajar bilang, Bu, kami nggak kerjain PR. Tahu gak Bu? Anda nggak bisa nih ngomong di sini, ya. Bu, Anda nggak kerjain PR. Anda lupa ngerjain PR. Ya ente paham deh, Bu itu apa? Kan begitu selalu ya. Selalu. Padahal apa perkara tuh masih Bu? Kenapa dia disalahin? Anak kecil segitu lagi. Anak-anak, ya dari mulai bayi kan. Anak sekarang tuh ngomong guguk dulu, nggak ngomong dari guguk, ya kan? Ya, begitu. Nah, nanti bulan puasa kalau bisa di stop ya ngomong-ngomong gitu. Takut mengurangi puasa kita dikurangi nanti. Itu saudara. Dan jangan berlaku bodoh. Artinya berlaku bodoh begini. Pada hal-hal yang akan membatalkan puasa kita. Walaupun negeri wudu itu kata Pak Haji mendatangkan kebaikan. Wah, wudu wudunya bener. Ya. Cuma pulang habis wudu seger kita ampun. Nah, paham deh ya. Itu kan bodoh namanya. Masukin hidung air, katanya mesti dimasukin katanya. Nah, itu jangan. Itu nama hal-hal yang bodoh. Terus, nih, yang kadang-kadang kita juga susah nih nahan nih. Ada lawan jenis kita lewat. Mata pandangan. Sekali katanya nggak apa-apa.
apa namanya berkah katanya. Wah, kalau 2 kali kan dosa, nggak dilepas terus gitu. Ini bodoh namanya. Kalau dia lihat udah, gitu kan. Oh, kalau sengaja langsung nunduk baju ya. Alhamdulillah gitu. Udah, jangan terusin. Benar, alhamdulillah itu kan nikmat berkah. Rezeki. Alhamdulillah. Udah, tapi udah. Jangan ikutin. Jangan diikutin ya. Ya. Cuma Pak Haji kalau dagang kan saya dagang nih. Sore. Kan kalau yang beli kalau cewek gitu semua gimana saja. Itu kan dalam hal ente kan. Mata-mata. Ya masa ente sambil ngelayan sambil ngeliatin. Bisa-bisa ente salah ngomong. Iya kan? Iya begitu. Ya itu namanya hal yang bodoh ya gitu. Kalau dilepas gue dosa nih. Kalau dilepas gue dosa. Yang kedua dosa soalnya gitu. Ya, itu bodoh namanya. Ya jangan berlaku hal yang demikian. Kalau ada yang mengatakan kila innahu yaqulu bilisani wa yusma'u alladhi syatamahu li'annahu la'allahu yunajjir. Bahagiannya mengatakan bahwasannya mengatakan tadi ini sohib itu dengan lisan artinya kedengaran, wayusmau dan kedengaran ya kepada orang yang mencela atau kepada orang yang mau nyari gara-gara kedengaran itu nyari gara-gara mah ini sohib. Kalau dia nggak ngerti bahasa kita, aku lagi puasa begitu, aku lagi puasa, saudara aku lagi puasa, bro aku lagi puasa, kan lama-lama lucu, dia ketawa kan nggak jadi, gitu. Iya, dia juga harus punya akal taktik gitu kan. Ganteng, aku lagi puasa. Yes. Ganteng, ya ada kabur pasti tuh, iya kan? Ganteng, aku lagi puasa. Beda, kabur deh. Jangan, itu kalau siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Ya, itu jangan begitu. Ya, ini paling bisa nih. Termasuk kaum itu deh. Jangan, gitu. Kenapa demikian? Ya. Yang kafalil musafahatu bi hafidha ala sianaku soma agar dia orang yang tadi mau jadi gara-gara sama kita itu berhenti dan kita bisa menjaga daripada puasa kita. Al-awwal adha yang pertama itu lebih populer. Yang mana? Yang dengan lisan. Ya, bukan kita dengan diam. Ini itu dia dalam hati. Dia nggak ngerti. Udah tahu nih. Pasti gitu kan. Iya. Atau kalau maksudnya dalam hati, ente palingin pergi ini saya. Dari ngomongnya sama diri sendiri. Ane lagi puasa. Udah. Nggak perlu gitu. Yang perlu apa? Nanti balasan Allah di waktu berbuka. Begitu, ente. Gede banget tuh orang puasa. Sampai ada pintu surga, pintu khusus untuk orang puasa. Pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Saking gedenya pahala puasa. Saking gedenya pahala puasa bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Makanya Idul Fitri. Apa itu Fitri? Fitri ada yang mengartikan buka, ada yang mengartikan kembali menjadi fitrah. Begitu. Makanya ketika lebaran terampuni semua itu dosa-dosa kita. Oh berarti saya terampuni. Kalau berapa? Menang 3. Alhamdulillah menang 3. Ya. Begitu saudara. Sudah biar fokus aja. Nggak apa-apa itu sih. Waraina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya dalam kitab Tirmidzi dan Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la turaddu
da'watuhum, ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doanya. Siapa itu? As-shaim hatta yuftir, yaitu orang-orang yang berpuasa sampai dia iftir, sampai dia berbuka. Nah, kalau kita lagi puasa, banyakin doa. Doa, terus doa, jangan ngomong yang enggak, doa terus. Atau zikir itu juga kan doa. Ya. Terus, doa ini nggak ditolak, kata Rasulullah. Wal imamul adil, dan imam yang adil. Imam yang adil maksudnya apa? Imam yang adil. Imam adil tahu nggak? Imam yang adil tahu nggak gimana? Itu ya adil disebutin. Jadi kalau imam yang adil itu, makanya perhatikan, kalau imam yang adil itu dia hafiz Quran. Jangan mentang-mentang hafiz Quran dia baca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selesai. Dilihat belakangnya, atau baca juz amat sekalipun, ya, juz 30 sekalipun yang dibaca, yang surat-surat pendek, dilihat. Jangan dilihat yang baca yang pertamanya yang panjang-panjang. Kalau dilihat, oh yang belakang. Saudara, ini maaf, kita jamaah, kita punya jamaah, itu ada orang yang kurang sehat. Ada orang yang duduk di antara 2 sulitnya aja nggak bisa, nggak kuat. Dia mau buru-buru sujud lagi. Kenapa? Karena nggak kuat nahannya. Gitu. Ada orang yang nggak kuat diri lama, goyang ya, ya kan? Udah jatuh. Kenapa? Kelamaan. Gitu. Beda sama orang masjid apa namanya, Ka'bah, ya, dengan masjid Baitullah dengan rumah Rasulullah SAW. Itu memang tempatnya beribadah. Tapi kalau di tempat yang lain, ya jangan deh. Itu lihat-lihat nih, imam lihat gitu. Ada orang yang kerja buru-buru, tukang dagang kalau kelamaan gitu kan, berarti pas dia pulang gerobaknya ada. Iya kan? Iya begitu. Jangan kelamaan, orang kerja juga punya ini. Ntar pulang dimarahin bos, dari mana? Gitu kan? Habis sholat bos, lama amat gitu. Masih gitu, menghindari yang begitu-begitu. Jadi adil juga, jangan terlalu cepat jadi imam. Ya. Baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya Allah, emang sih benar semuanya ditanggung imam. Tapi juga kan semua ada etikanya sholat. Bacaan Al-Fatihahnya yang pantas gimana, nggak boleh ngebut, karena setiap satu ayat dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu ayat dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi itu namanya imam adil. Yang kedua tadi, yang ketiga apa? Wada'watul madlum, dan doa orang yang dizolimin. Maka ketika kita dikata-katain, ketika kita dihina, kita berdoa sama Allah. Ya Allah, ampunilah saya dan dia. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi hidup saya dan dia. Insya Allah ente dimudahin hidupnya. Atau ente punya urusan lain, ya Allah, berikanlah aku pendamping yang cantik dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji, jolimin saya dong, yo. Gak begitu, ya. Jadi kalau ente dijolimin, jangan berbahas jolim, doa, ya, doa, minta ampunan pertama. Kalau Tirmizi berkata yang Tirmizi hadisnya hasan, akan riwayat bahwa sebagaimana diriwayatkan pakai hatta dia. Jadi tadi ya, as-shaimu hatta yuftir. Bab mayaqulu indal iftar. Bab mengenai ucapan-ucapan kita di saat kita iftar. Iftar itu apa? Tadi saum itu apa? Saum itu puasa, ya, atau dengan kata lain imsak. Imsak itu apa? Menahan. Ya, imsak sama saum itu sama, menahan. Ya, imsak. Makanya imsak, tahan, gitu. Ya, artinya tahan semua diri kita.
Ya. Nah, kalau iftar itu apa? Iftar itu berbuka. Makanya kan ada iftar, ya. Sajian berbuka puasa saja berbuka puasa ada apa? Ada. Kurma. Nasi padang, donat, sebuah. Ini ada lontong 3 biji, risolnya 2, bakwan. Iftar buka, masya Allah. Begitu minum sekali, makan korma 1 udah kenyang. Mengong ngeliatin, kan habis isya ngantuk tidur. Ntar mau sahur siangan. Nah itu makanya jangan nyebutin hawa nafsu. Tapi kita begitu ya. Wah bagian wah penuh korban 1 ya sunah sih sunah lapar juga kan begitu. Lanjut. Jadi iftar ngerti ya, iftar itu waktu berbuka. Rawaina fi sunani Abi Daud wa Nasa'i. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftar, ketika beliau berbuka, qala zahabat dhamma, telah hilang. Dhamma itu artinya dahaga. Wa batalatil uruq, dan telah basah tenggorokan. Wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahalanya insyaallah taala. Ya, begitu. Jadi doanya ketika berbuka puasa apa? Zahabat dhamma, zahabat dhamma, zahabat dhamma wa batalatil uruq wa sabatal ajr wa sabatal ajru insyaallah taala. Ayo baca. Ketika kita mau berbuka puasa baca, jangan lupa ini doa diucapin ketika bukan dengar azan. Makan dulu, batalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara begini, kalau saya 3 hal itu yang akan pernah saya tinggalin, insyaallah: basmalah, hamdalah, dan sholawat. Karena itu wujud rasa terima kasih saya kepada Allah dan Rasul. Ya, dibaca Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan korma nih, ya. Habis makan korma, keluarin HP-nya, bijinya, jangan ditelan. Ya. Makan korma, keluarin bijinya, taruh, minum. Kok Pak Haji makan duluan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan di dalam firman-firman-Nya, ya. Kulu wasrabu, makan dan minumlah, ya. Tuh. Kulu wasrabu, makan duluan baru minum. Ya. Abda'u pada Allah, dahulukan apa yang didahulukan Allah. Dahulukan apa yang didahulukan Allah. Ya. Jadi kulu wasrabu, makan dan minumlah. Makan dulu. Minum dulu boleh. Tapi lebih baik artinya lebih baik itu pahalanya lebih gede atau pahalanya sama, derajatnya lebih beda. Derajatnya beda. Jadi makan dulu baru makanya korma dulu atau apa? Apem dulu atau lontong dulu baru minum. Maka ketika udah makan, ketika habis minum, maka doanya itu yang tadi. Zahabat dhamma wa talatil uruq wa sabatil ujur wa sabatil ajru insyaallah. Zahabat dhamma wa talatil uruq wa talatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, itu doanya. Qala dikatakan azama itu artinya Mahamus dengan hamzah, ya. Al-akhir di akhirnya
maksur yang dipendekin, hamzahnya dipendekin, al-dhamma itu hamzahnya dipendekin. Wa huwal atash artinya itu dahaga. Kalau Allah Ta'ala dzalika bi annahum la yusibuhum dhama. Mereka itu ya tidaklah ditimpakan kepada mereka itu dahaga, artinya di orang-orang penghuni surga nanti nggak akan diberikan rasa haus, ya nggak ada rasa haus. Tapi kok Pak Haji katanya di surga bisa minum, berarti kan haus? Enggak, di surga itu minum bukan karena haus, bukan karena haus, karena apa? Karena mau aja. Nanti kalau udah kenyang mau ngemil karena apa? Kan itu kenyang, mau aja. Tapi orang surga begitu, nggak ada haus. Wa innama zakarta hadza wa kana dhahara. Ini diingatkan sebagaimana telah nyata ala-ani roa itu bahwa maknanya yang demikian. Roa itu manistabahu alaihi fatuhamahumu mamduda, bahwasanya banyak orang yang masih bingung apakah hamzahnya itu pakai panjang atau pendek. Mulai dari Sunan Abi Dawud an Mu'adz bin Zahra, bahwasanya Mu'adz bin Zahra annahu balighan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza iftar qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini yang lebih umum ya. Jadi doanya apa? Allahumma laka sumtu ini nggak ada wabika amantunya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, bagimu puasaku, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Wa hakada rawahu mursal. Ini riwayatnya sambung menyambung dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, terus kepada ustaz, pada terus sampai kepada ustaz kita, akhirnya kepada kita. Ya, ini doanya Rasulullah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa, dan karena rizkimu aku berusaha, aku berbuka, begitu. Rawaina fi kitab Ibnu Sirin an Mu'adz bin Zahra. Qala kana Rasulullah sallallahu bahwasanya bila mana Rasulullah sallallahu idza aftar, ketika dia berbuka mengucapkan alhamdulillahilladzi a'nani qasamtu wa razaqani faftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku bisa berpuasa. Warzaqani faftartu, dan merizkikan aku dengan rezeki untuk berbuka. Warwaina fi kitabil muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftar, ketika beliau benar-benar berbuka, qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi yang paling terkemuka adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya fataqabbal minna, ya Allah kabulkanlah apa segala ibadahku, innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi doa berbuka puasa tadi apa? Sahabat Zumau Allahumma suntu wa ala rizqika aftartu. Ya, itu wa ala rizqika aftartu. Wa rawaina bi kitab Ibnu Majah, dan kitab Ibnu Majah wa itu sini an Abdullah bin Abi Malika an Abdullah bin Umar bin Al-As. Jadi Abdullah bin Umar Al-As radhiyallahu anhu maqala sami Rasulullah sallallahu yaqul, berkata, inna lis-shaim inda fitri, sesungguhnya orang yang berpuasa selagi dia berbuka
la da'watun ma turaddu, doanya enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berbuka itu doa yang tadi, Allahumma laka sumtu wa ala tika amantu rabbi firli wali walidayya wa rahmaka marubainu sagira rabbi firli mu'minna wal mu'minat wal muslimin muslimatil ahya'i wal amwat Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Terus doa yang lain orang nggak ditolak kok. Ente kalau mau dikasih duit, nih anda bawain duit sekarung, ente mau berapa? 2 lembar, bodoh nggak? Bodoh. Sekarung lu, isinya merah semua. Ente mau berapa? 2 lembar aja, bodoh. Sekarung kalau bisa. Sekarung karungnya anda ambil, duitnya buat ente. Ya, karungnya doang. Gitu. Jadi saya waktu berbuka makanan mulu dirubah, doanya kagak, sholatnya maghrib tuh gini aja. Aduh, maghrib duduk boleh nggak? Kenapa kekenyangan? Ya, lu keren lu gempor, nggak tuh kekenyangan. Jadi hati-hati buka secukupnya. Sholat, ya. Maka ketika habis buka kita sholat itu nyambung, ya. Doa sholat itu dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ente doa yang baik, ente doain buat apapun, ente doa buat kehidupan ente supaya baik, doain. Beneran, ini Rasulullah yang mengatakan. Ya. Puasa besok nih. Puasa tapi dong. jangan nggak puasa, ya. Jangan besok puasa, ya. Jangan nombok, habis nombok minum. Yes. Jangan. Pemain basket gua harus puasa. Boleh nggak puasa adalah orang yang sudah lanjut usia. Kecuali pemain basketnya udah usia lanjut. Habis dribble tangannya gitu, kaku, kena stroke, apa namanya Crimson apa? Parkinson. Gitu. Jadi mumpung masih muda jangan ada alasan, nggak boleh mendokter dokter. Ya, bukan meremehin dokter, bukan. Ente kembali lagi, ente milih iman apa? Ya gitu. Kalau ente yakin bahwa iman akan mengatasi segalanya, insya Allah ente sembuh. Begitu saudara. Karena yang menyembuhkan bukan dokter, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau Ibnu Abi Malikah berkata beliau Malikah, sami'tu Abdullah bin Umar idza abdara yaqul, bahwa aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika berbuka mengatakan Allahumma inni as'aluka bi rahmatik allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ini ketika berbuka ditambahin terus, yang penting adalah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku memintakan kepadamu rahmat allati wasi'at, yaitu yang menutupi semuanya, anta gafirali, dan ampunilah aku. Bab mayakulu idza aqtara inda qaum, apa yang kita mesti katakan ketika kita berbuka bersama suatu kaum, bersama orang banyak. Ini saudara, ketika ente diundang sama orang banyak, ini doanya. Atau ketika ente buka berjamaah, ya kan ada tuh, ya buka apa? Bukber apa? Buka bersama. Buka berlarian, buka bersama, ya bukber. Nah, ketika bukber doanya ini, atau ketika ente diundang sama orang, buka puasa di rumah nih, ayo, doanya ada. Ruwayat Nabi Sunan Abi Dawud, apa ya? Dalam Sunan Abi Dawud terangnya bil isnad sahih. Nah, sanadnya sahih. An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'ad bin Ubadah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khabazin
wa zaitin fa'akal, maka oleh tuan rumahnya yaitu Sa'ad bin Ubadah dihadirkan kepada Rasulullah SAW roti dan korma kering, anggur kering itu apa? Kismis, roti sama kismis dikasih, ya, maka Rasulullah makan. Suma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftara inda kumusaimun." Telah berbuka di tempatmu orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakum wa akala ta'amukumul abrar, dan dimakannya orang-orang yang berpuasa tadi makanan dari orang baik, makanan yang baik, makanan dari orang yang baik. Wassalatu alaikumul malaika, dan semoga dan para malaikat pun berdoa untukmu. Jadi begitu saudara, kalau kita makan bersama atau diundang orang, jangan cuma makasih, doain yang ngasih makan kita. Nih kita mau pergi masjid, kan ada yang ngirim makan, ya, ada yang ngirim makan. Doanya ini. Jadi kita merasakan terima kasih sama Allah, terima kasih sama Rasul, terima kasih sama orang yang telah memberikan kita makanan untuk berbuka. Itu baru itu orang lain. Maka doanya apa? Yang tadi Aftara indakumus shaimun. Aftara indakumus shaimun. Aftara indakumus shaimun. Ya. Telah berbuka orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan dimakan makanan daripada orang-orang yang baik. Wassalatu alaikumul malaika, ini yang penting. Wassalatu alaikumul malaika, ya, dan malaikat berdoa untuk engkau. Itu rasa terima kasih kita kepada orang yang telah memberi kita makanan untuk berbuka, begitu. Makanya kalau buka bersama, jangan ente bawa diri ente, bawa juga makanan apa kek, sekedar air kek sampai ciduk. Tarawih udah ada tuh air, misalnya ada sirup itu tuangin air ente, tapi jangan pakai sianida ya. Tuangin air ente biar ente juga kebagian berkahnya, bagian pahalanya. Begitu, karena setiap orang yang makan hingga dia kenyang, pahalanya sama dengan orang yang puasa tadi. Begitu. Makanya pilih orangnya. Ini puasanya kayaknya puasanya ini nih khusyuk nih. Lu mau makan, lu nggak khusyuk sama? Nggak gitu nggak. Semuanya kita undang makan, begitu saudara. Ya warwaina fi kitab Ibnu Sini an Anas, daripada Anas kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara inda qaum da'alahu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama suatu kaum, maka Rasulullah mendoakannya. Apa doanya? Aftara indakumus shaimun, telah berbuka orang-orang yang berpuasa, karena makanan yang diberikan oleh engkau il akhir, sampai akhir yang tadi doa yang tadi gitu. Jadi kita cukupkan daripada bab ini, insyaallah paham ya, insyaallah kita berkenan di dalam hati kita dan kita amalkan nanti di bulan Ramadan, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang masuk Ramadan dengan gembira. Amin. Amin. Menjalankannya dengan sukacita, dengan iman dan ikhtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah, dan keluar dari Ramadan kita sebagai orang seperti orang yang baru lahir, artinya bersih daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dosa kita kepada orang lain minta maaf. Makanya kalau habis Ramadan itu setelah sholat Aid ya, kita saling minta maaf. Pakai salaman nggak Pak Haji? Pakai ya, salaman kita minta maaf. Jangan cuma
Afwan ahi. Jangan begitu. Yang begitu kita maafin Ali. Begitu. Ya. Karena saling kita berjabat tangan itu nyambung hati kita sama saudara kita. Rontok itu dosa-dosa kita sama orang itu sebelum tangan kita cabut. Tuh rontok. Makanya ulama mengajukan ketika kesalahan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh begitu saudara. Ada lagi pertanyaan waktu puasa? Insyaallah ya pada ingat semua ya. Pada ingat semuanya ya. Ingat insyaallah. Ya.